Pernah nggak Anda merasa kayak terjebak gitu ya dalam pikiran sendiri? Satu pikiran negatif muncul, terus narik temen-temennya. Dan tahu-tahu suasana hati udah muram aja atau rasa cemas makin kenceng. Rasanya familiar ya? Ini pengalaman yang manusiawi banget kok. Anda nggak sendirian. Sangat manusiawi. Bisa dibilang ya, ini bagian dari paket standar lah menjadi manusia yang berpikir dan merasa. Nah, karena itu tuh, hari ini kita akan coba lakukan penelusuran mendalam ya, dari materi yang Anda bagikan. Ini ada beberapa bagian kunci dari buku Why Has Nobody Told Me This Before? Penulisnya Dr. Julie Smith. Iya ya. Beliau ini kan psikolog klinis ya, dan bukunya ini, wah, banyak dipuji karena praktis banget katanya. Betul. Dr. Smith itu punya kemampuan bagus ya untuk ngerjemain konsep psikologi yang kadang kedengeran rumit gitu, jadi sesuatu yang, ya, kita bisa pahami lah. Dan yang lebih penting, bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Tepat sekali. Jadi, misi kita nih dalam penelusuran kali ini, kita mau gali wawasan utama dari buku ini soal hubungan erat antara pikiran dan perasaan kita. Kita juga akan coba kenali beberapa jebakan pikiran, atau apa ya istilah teknisnya? Bias kognitif gitu ya? Betul, bias kognitif. Yang sering aktif tuh pas kita lagi ngerasa nggak enak badan secara emosional. Dan tentu aja kita akan lihat beberapa cara praktis buat mulai, ya, menanganinya lah. Siap, kita mulai ya. Oke, siap. Fondasi utamanya nih, seperti yang dijelaskan Dr. Smith ya, hubungan pikiran dan perasaan ini tuh bukan jalan satu arah, Oh, tapi dua arah. Apa yang kita pikirkan itu jelas banget mempengaruhi perasaan kita. Kalau kita mikir, wah saya bakal gagal nih, ya jelaslah rasa cemas muncul kan? nah, itu bagian yang biasanya kita sadari ya. Tapi, sisi sebaliknya ini nih yang menarik menurut saya. Gimana perasaan kita juga kuat banget dalam, apa ya, memilih gitu. Atau mewarnai pikiran mana yang bakal muncul. Persis. Coba deh Anda perhatikan ya, pas lagi ngerasa down atau lagi cemas gitu. Bukannya pikiran-pikiran soal kesalahan masa lalu, atau kekhawatiran masa depan, atau kritik ke diri sendiri. Itu rasanya lebih gampang datang. Iya juga sih, bener. Sebaliknya, pas suasana hati lagi bagus, pikiran kan cenderung lebih optimis ya, lebih fokus ke solusi gitu. Jadi emosi kita itu kayak filter, atau kacamata yang kita pakai buat ngelihat dunia dan diri kita sendiri. Jadi pas kita dalam kondisi emosional yang lagi rapuh nih, sedih, cemas, stres, capek, kita otomatis jadi lebih rentan sama pola pikir negatif tertentu. Ini penting nih digarisbawahi. Dr. Smith ngekenin, ini tuh bukan berarti otak kita rusak atau ada yang salah gitu sama kita. Bukan itu. Ini lebih kayak semacam mode bawaan otak aja ya. Betul. Bisa dibilang ini hasil dari evolusi otak kita, yang dirancang emang buat efisien dan perlindungan diri. Otak kan selalu cari jalan pintas ya, berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi saat ini. Nah, pas kita ngerasa terancam, dan ancaman ini bisa macam-macam ya, bisa stres kerja, konflik sama orang, atau bahkan sekedar interpretasi kita aja nih terhadap situasi yang netral, otak cenderung otomatis lebih waspada. Oh. Dan fokusnya ke potensi negatif. Semacam mekanisme lebih baik aman daripada nyesel gitulah. Kayak alarm kebakaran yang super sensitif gitu ya. Kadang bunyi cuma gara-gara roti panggang agak gosong dikit, bukan karena beneran ada api. Gitu ya analoginya. Hahaha, iya ya. Analogi yang cukup pas tuh. Alarm itu kan fungsinya bagus ya, buat ngelindungin. Tapi kadang emang terlalu reaktif. Nah, Dr. Smith nyebut pola pikir otomatis yang sering kali nggak akurat ini sebagai jebakan berpikir. Atau jebakan pikiran. Jebakan pikiran, oke. Ini normal kok, semua orang alamin. Yang jadi masalah itu kalau kita nggak nyadar, terus kita biarin aja dia ngedikte perasaan sama tindakan kita terus-terusan. Apalagi pas emosi lagi kuat. Jadi langkah pertama yang krusial banget ya, ngenalin dulu beberapa jebakan yang paling umum. Oke. Mari kita lihat nih beberapa jebakan ini. Mungkin Anda juga bisa ngenalin polanya dalam diri sendiri. Pertama, ada yang disebut filter mental. Ini persis kayak namanya. Pikiran kita nyaring semua hal positif, terus cuma fokus ke hal negatif aja dalam satu situasi. Kayak
kita pakai kacamata hitam gitu ya, yang cuma tembus pandang buat hal jelek. Contoh klasiknya mungkin pas Anda dapat feedback ya soal kerjaan atau presentasi gitu. Ada banyak pujian sebenarnya, tapi ada satu kritik kecil aja. Nah, kalau filter mentalnya lagi aktif, pikiran Anda bakal terus aja balik ke kritik itu, ngabaikan semua pujiannya. Dan rasanya kritik itu jadi satu-satunya hal yang nyata atau penting gitu ya. Iya, persis. Seolah-olah yang lain itu nggak ada artinya. Dan itu bisa ngerusak mood seharian kan ya. Padahal kalau dilihat objektif, proporsinya kan nggak seimbang. Nah, jebakan berikutnya yang sering nyambung nih, generalisasi berlebihan. Ah, iya. Overgeneralization. Di sini, satu kejadian negatif aja dianggap sebagai bukti kalau polanya bakal gitu terus, selamanya. Misalnya nih, Anda gagal dalam satu wawancara kerja. Terus pikiran langsung nyimpulin, saya nggak bakal pernah dapat kerjaan deh. Atau saya emang nggak kompeten nih kayaknya. Satu titik data aja dianggap mewakili keseluruhan gambar diri atau masa depan. Wah, Atau contoh ringan yang sering kita dengar lah ya. Pagi-pagi kesandung, langsung mikir, wah pasti hari ini bakal sial terus nih seharian. jadi dari satu kejadian spesifik, otak kita kayak lompat gitu ya ke kesimpulan umum yang negatif dan rasanya absolut banget. Ini mirip sama jebakan ketiga nih. Pikiran semua atau tidak sama sekali. Atau all or nothing thinking. Betul, ini kecenderungan buat ngelihat situasi, diri sendiri atau orang lain tuh dalam kategori ekstrim aja, hitam atau putih, sukses total atau gagal total, sempurna atau nggak berharga sama sekali. Nggak ada ruang buat area abu-abu, buat nuansa atau kemajuan yang ya separuh jalan gitu. Contohnya mungkin dalam target pribadi kali ya. Kalau saya nggak bisa lari 10 km minggu ini, berarti program latihan saya gagal total. Padahal mungkin baru mulai. Bisa banget. Atau dalam hubungan. Kalau dia nggak setuju sama saya soal ini, wah berarti dia nggak peduli sama sekali. Padahal kan kenyataannya, hidup ini penuh dengan cukup baik, lagi proses atau beda pendapat tapi ya tetap saling ngehargain. Iya juga ya. Pola pikir ini bikin kita jadi rentan banget sama perubahan suasana hati yang drastis. Sedikit aja penyimpangan dari kesempurnaan bisa kerasa kayak bencana besar. Padahal ya, keberhasilan, pertumbuhan, itu seringnya terjadi di area abu-abu itu tadi. Ada lari nih jebakan yang halus banget tapi kuat. Penalaran emosional. Ini pas kita ngambil perasaan kita sebagai bukti kebenaran objektif tentang situasi atau diri kita. Logikanya jadi kebalik gitu. Saya merasa begini, maka itu pasti benar. Nah ini sering banget nih, contohnya saya merasa cemas banget mikirin presentasi besok, jadi pasti presentasinya bakal kacau balau. Atau saya merasa bersalah karena tadi sore nggak nemenin anak main, jadi pasti saya orang tua yang buruk. Padahal belum tentu ya. Belum tentu perasaan cemas atau bersalah itu nyata, valid kok. Tapi belum tentu perasaan itu adalah cerminan akurat dari realitas atau kualitas diri kita secara keseluruhan. Kita suka lupa kalau perasaan itu sering dipengaruhi banyak hal lain. Capek, stres, hormon, atau bahkan ya pikiran bias lainnya tadi. Ini penting banget nih buat diingat. Perasaan itu informasi tapi bukan fakta mutlak. Nah, jebakan terakhir yang dibahas Dr. Smith, dan ini bisa kerasa intens banget katanya, katastrofisasi. Ah ya, catastrophizing. Ini kecenderungan pikiran buat langsung lompat ke skenario terburuk yang mungkin terjadi dalam suatu situasi. Langsung ke yang paling parah, ya. Terus meyakini kalau skenario itu pasti bakal kejadian. Udah kayak hidup di dalam skenario itu seolah-olah udah nyata. Dr. Smith kan ngasih contoh dirinya sendiri ya waktu kecil, yang takut banget rumahnya kebakaran. Dia nggak cuma khawatir, tapi terus-terusan ngebayangin detail skenario mengerikan itu sampai kerasa real banget dan nakutin. Pikiran, gimana kalau berubah jadi keyakinan, pasti bakal. Katastrofisasi ini sering jadi bahan bakar utama lingkaran kecemasan tuh. Otak kita kayaknya nyoba siap-siap buat yang terburuk, tapi malah bikin kita menderita duluan gara-gara sesuatu yang belum tentu kejadian dan seringnya sih nggak bakal kejadian. Tuh, setelah dengar beberapa contoh ini, mungkin Anda di rumah mulai ngenalin ya beberapa pola dalam pikiran Anda sendiri. Dan yang sering bikin bingung tuh, betapa nyata dan meyakinkannya pikiran-pikiran bias ini pas kita lagi ngalaminnya. Bener nggak sih? Tentu saja. Bener banget. Mereka tuh bukan sekedar pikiran iseng loh. Bias-bias ini punya dampak nyata ke emosi kita. Memperkuat suasana hati yang negatif. Ini bisa nyiptain lingkaran setan. Pikiran negatif micu perasaan buruk. Perasaan buruk bikin kita makin rentan sama pikiran negatif lainnya. Gitu terus.
Akhirnya yang ngaruh ke perilaku kita. Mungkin jadi narik diri, nunda kerjaan, atau jadi bereaksi berlebihan dalam interaksi sama orang. Misalnya nih, karena filter mental yang fokus ke kritik tadi, kita jadi ragu buat ngasih ide pas rapat. Atau karena penalaran emosional, saya merasa nggak mampu nih, kita jadi nolak kesempatan baru. Jadi, ngenalin bias ini bukan sekedar latihan intelektual aja ya, ini ada relevansi langsungnya sama cara kita ngejalanin hidup. Tepat sekali. Ini ngebawa kita ke pertanyaan krusial. Terus apa gunanya gitu ya mengetahui semua ini buat Anda? Manfaat utamanya adalah kesadaran, awareness. Kesadaran ya? Iya, pas Anda mulai bisa nangkep basah pikiran Anda sendiri lagi kejebak di salah satu pola ini, ini dia filter mental lagi nih. Atau, waduh, saya mulai katastrofisasi nih. Anda sebenarnya udah ngambil langkah pertama buat ngelepasin diri dari cengkramannya. Kita kan nggak bisa ngubah sesuatu yang kita nggak sadar kalau itu ada. Oke. Jadi, kesadaran itu kunci pembukanya. Terus setelah kita sadar nih, wah pikiran saya lagi pakai kacamata hitam nih. Apa langkah selanjutnya? Dr. Smith nawarin beberapa strategi praktis kan ya? Yang pertama tadi udah kita singgung dikit. Menyadari dan memberi label. Betul, sesimpel itu. Cukup dengan menamainya dalam hati, oke, ini pikiran semua atau tidak sekali. Atau, oh ini penalaran emosional lagi muncul. Ngasih label ini ngebantu nyiptain sedikit jarak mental. Jarak ya? Iya, kayak nyalain lampu di ruangan gelap gitu. Anda jadi bisa lihat bentuk monster pikiran itu lebih jelas dan seringnya dia jadi nggak terlalu nakutin atau ngendaliin lagi. Bisa dilakuin pas itu juga atau pas refleksi di akhir hari. Mungkin sambil nulis jurnal gitu. Menarik. Jadi nggak perlu langsung dilawan atau diilangin ya, cukup dikasih nama dulu. Strategi kedua nih yang ditekankan banget. Menciptakan jarak, metakognisi. Ini kedengarannya nggak teknis ya, tapi intinya apa sih? Metakognisi itu gampangnya kemampuan buat mikir tentang pikiran kita. Ngelihat pikiran bukan sebagai diri kita atau fakta absolut, tapi sebagai ya semacam produk mental aja yang muncul dan pergi. Produk mental, oke. Anggap aja pikiran itu kayak saran atau opini, atau bahkan kayak cuaca sementara di dalam kepala Anda. Anda bisa ngamatin aja tanpa harus kebawa badainya gitu. Gimana tuh cara praktis buat ngelatihnya? Salah satu cara yang disaranin Dr. Smith itu pakai bahasa berjarak. Misalnya nih, daripada mikir, saya akan gagal, coba deh ubah jadi, saya lagi punya pikiran kalau saya akan gagal. Oh, diubah kalimatnya ya? Iya, atau saya merasakan adanya perasaan cemas, perubahan kata yang sederhana ini ngebantu memposisikan Anda sebagai pengamat, bukan sebagai korban dari pikiran atau perasaan itu. Jadi ada saya yang ngamatin, terus ada pikiran atau perasaan yang diamati. Jadi kayak kepisah gitu ya. Katanya nulisin pikiran-pikiran sulit di kertas juga bantu banget ya buat nyiptain jarak ini. Sangat membantu. Pas pikiran itu keluar dari kepala, terus ada di depan mata Anda di atas kertas, dia kayak kehilangan sebagian kekuatannya gitu. Anda bisa lihat lebih objektif, kayak data yang bisa dianalisis bukan sebagai bagian dari identitas Anda lagi. Anda bisa nanya, pikiran ini sebenarnya seberapa akurat sih? Nah, ini nyambung ke strategi berikutnya yang disinggung juga, memeriksa fakta. Setelah kita berhasil ngasih label dan nyiptain sedikit jarak, kita bisa mulai ngajuin pertanyaan kritis ke pikiran bias itu. Iya, benar. Jadi kayak detektif gitu, nguji bukti. Apa bukti nyata yang dukung pikiran katastrofisasi ini? Terus apa bukti yang justru nentang pikiran ini? Ada nggak sih cara pandang lain yang lebih seimbang atau realistis buat situasi ini? Ini tuh ngaktifin bagian otak kita yang lebih logis dan rasional buat nyimbangin respons emosional yang mungkin lagi dominan banget waktu itu. Dan terakhir, Dr. Smith juga nyebutin soal kemampuan kita buat mengalihkan fokus perhatian. Ini juga perlu lagihan sih, tapi kita emang punya kapasitas kok buat milih kemana kita ngarahin sorotan mental kita. Kalau kita terus-terusan ngasih perhatian ke pikiran negatif, ya kayak kita nyiramin tanaman itu, dia jadi tumbuh lebih kuat kan? Iya juga ya. Kadang, secara sadar, ngalihin fokus ke aktivitas lain yang nyerap perhatian, kayak hobi, kerjaan, atau bahkan sensasi fisik saat ini, atau ke aspek positif netral lain dari situasi, itu bisa bantu mutus siklus perenungan negatif itu. Jadi intinya dari semua strategi ini tuh kita nggak harus pasrah aja gitu ya. Dan percaya gitu aja sama setiap pikiran yang lewat di kepala kita. Apalagi yang negatif dan bias. Kita punya pilihan buat ngeresponsnya. Tepat.
Tapi ya, penting buat realistis juga. Seperti yang Dr. Smith tekankan berulang kali ya, ini semua butuh latihan. Latihan yang konsisten. Ini bukan saklar yang bisa langsung di on-off gitu aja. Bukan sulap ya? Bukan. Ini lebih kayak ngelatih otot mental di gym. Pasti ada hari-hari di mana rasanya lebih gampang, tapi ada juga hari-hari yang lebih sulit. Dan tujuannya juga bukan buat jadi bebas pikiran negatif selamanya gitu kan ya. Soalnya itu mungkin nggak realistis, malah bisa bikin frustrasi sendiri kalau gagal terus. Benar sekali. Tujuannya itu lebih ke mengubah hubungan kita sama pikiran-pikiran sulit itu. Dari yang tadinya kita langsung larut aja gitu, dikendaliin sama dia, jadi lebih kayak pengamat yang bijaksana. Yang bisa lihat pikiran itu dateng, ngenalin, oh ini si filter mental lagi mampir nih. Terus milih respons yang lebih ngebantu, daripada bereaksi otomatis aja. Kekuatan sebuah pikiran tuh, seperti yang dijelasin di buku ini, ternyata sangat bergantung ya sama seberapa besar kita percaya sama dia atau mengidentifikasi diri kita sama pikiran itu. Semakin kita bisa ngelihatnya cuma sebagai aktivitas mental atau saran dari otak atau kebiasaan lama, semakin kecil cengkramannya ke kita. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya nih, kemampuan buat ngamatin pikiran tanpa langsung hanyut ini, ya inilah inti dari ketahanan mental. Resiliensi. Resiliensi. Iya. Ini yang ngebantu kita ngelewatin tantangan hidup, sedih, gagal, nggak pasti, tanpa kejebak terlalu dalam di lumpur keputusasaan atau kecemasan yang ngelumpuhin. Ini keterampilan yang fundamental banget sih. Oke, jadi kalau kita rangkum nih penelusuran kita hari ini, berdasarkan materi yang Anda bagikan, jebakan pikiran atau bias berpikir itu normal ya, bagian dari cara kerja otak kita, apalagi pas emosi lagi bergejolak. Tapi kita nggak sepenuhnya nggak berdaya kok. Kuncinya ada di kesadaran. Belajar nangkep basah pola-pola ini pas muncul, terus secara aktif nyiptain jarak mental dari pikiran itu. Dan dengan ngelatih strategi kayak ngasih label, pakai bahasa berjarak, mungkin nulisin pikiran atau sesekali ngecek faktanya, kita bisa secara bertahap ngurangin reaksi otomatis kita. Kita belajar buat nggak langsung ngebeli setiap pikiran negatif yang ditawarin otak kita. Ini rasanya memberdayakan banget ya. Mengetahui kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan secara aktif. Iya kan? Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran lanjutan yang menarik buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari gagasan Dr. Smith, kalau pikiran itu kan cuma saran atau teori dari otak. Oke. Kita kan seringkali cepet banget ya percaya dan ngasih perhatian begitu banyak ke saran-saran negatif atau cemas yang muncul. Nah, gimana kalau kita mulai coba ngasih tingkat perhatian dan kepercayaan yang ya setidaknya samalah ke saran-saran pikiran kita yang positif atau netral? Wah, itu menarik tuh. Maksudnya gimana? Kalau ada pikiran sekilas kayak, mungkin ini bisa berhasil nih, atau sebenarnya ada hal baik juga sih hari ini, kita seringnya ngabain gitu aja atau malah ngeraguin secara otomatis. Bisa jadi begitu. Pertanyaannya, gimana kalau kita secara sadar milih buat dengerin saran-saran yang lebih konstruktif itu, sedikit lebih lama, kasih dia sedikit ruang buat dieksplorasi. Saran-saran alternatif apa dari pikiran kita sendiri yang mungkin selama ini kelewat aja? Karena kita terlalu fokus sama alarm bahaya yang paling kencang bunyinya. Ini mungkin bisa buka jalan buat secara aktif numbuhin perspektif yang lebih seimbang dari dalam diri kita sendiri. Ya, sekedar bahan renungan aja buat Anda buat pulang. Perspektif yang, menggugah banget buat direnungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak ya sudah berbagi sumber materi yang begitu kaya wawasan. Ini untuk kita telusuri bersama hari ini. Semoga percakapan kita bisa ngasih Anda beberapa alat baru, atau ya sekedar kesadaran barulah dalam menavigasi lanskap pikiran Anda sendiri.